Halo guys, jumpa lagi di APR Project. Untuk kesempatan kali ini saya hendak mengulas toolbox. Tapi toolbox ini yang saya ulas adalah toolbox yang pakai drawer guys, atau pakai laci guys. Ya ini mereknya Maxbuild. Ya ini saya beli di S Hardware. Harganya sekarang 270.000 ya. Ini yang 4 laci. Kalau yang 3 laci sekitar 50.000 lebih murah. Ya jadi sekitar 220.000. Bahannya sendiri ini plastik guys ya, jadi ini plastik semua, dan ukurannya ini saya tunjukkan aja di gambar, jadi bisa disesuaikan dengan ukuran alat yang kalian punya. Nah seperti saya sampaikan, ini materialnya plastik semua guys. Di atasnya sendiri ada handle-nya ya, handle biasa, kemudian ada tutupnya di atas untuk perlengkapan kecil-kecil guys, dan dia ini bisa disusun guys ya, jadi kalau punya lebih dari satu bisa disusun ke atas nih. Kemudian laci-lacinya seperti ini guys, dia sebenarnya ada locknya, jadi kalau ditekan gini baru bisa tarik. Ini ada catchnya ya, jadi semacam lidahnya gini. Nah ini yang nempel ke langit-langitnya, ini juga ada sama ya, jadi kalau mau ambilnya tekan dikit baru ditarik. Nah ini seperti ini ada pernya guys. Semua lacinya ada sekatnya guys ya. Nah tetapi sekatnya ini bisa dibuka nih, jadi kalau kita lihat, saya coba laci ini ya, kalau mau dibuka nah tinggal seperti ini aja guys ya. Ini traynya seperti ini, kalau kita mau angkat sekatnya tinggal diambil aja seperti ini ya. Bahannya seperti ini guys, jadi laci-lacinya ini bahannya agak lumayan tebal, tetapi dia agak fleksibel guys ya. Tetapi yang untuk penyekatnya ini dia juga ya hampir sama lah tebalnya ya. Ini juga agak nggak kaku lah kira-kira gitu. Oke, ini untuk saya simpan aja di sini untuk traynya guys ya. Jadi bisa dibuka dan dipakai keseluruhan tanpa ada sekat. Tadi bukanya seperti saya bilang, ini ada catchnya guys ya, jadi ini ada semacam lidahnya nih. Nah ini yang menghalangi supaya terlepas keluar. Nah, kemudian rangkanya sendiri seperti ini guys ya, di atas bawahnya ini ada semacam ya plastik aja guys ya, kotak-kotak itu agar dia tidak melendut ke bawah guys. Jadi ini untuk penahan lacinya, jadi ini lacinya dari plastik semua guys ya, tanpa ada rel. Seperti dilihat seperti ini ya, jadi di samping ini, bodi sampingnya ini cukup tebal guys, tapi tebalnya ini tengahnya kosong ya guys ya, jadi hanya ada kisi-kisinya aja gitu, tapi dalamnya kosong semua ini, semacam itu. Jadi nah ini kelihatan guys ya, seperti itu ya guys ya. Nah, kosong semua. Untuk mengembalikannya biasa guys ya, tinggal diselipin aja seperti tadi. Nah selesai. Jadi ini lidahnya kena bagian atasnya guys, kena drawer laci bagian atasnya ya. Seperti itu. Dari belakang nggak ada masalah, biasa aja ya. Nah kemudian meskipun tadi saya udah kasih ukuran guys ya, ini ada baiknya kita uji coba aja guys. Jadi ini kebetulan saya punya 4 laci ya. Kalau kita lihat, kalau kita punya barang coba guys ya, jadi ini kebetulan saya punya apa nih ya, ini perlengkapan. Nah ini untungnya seperti ini guys, kalau laci gini guys, jadi kalau kita bisa naruh, dia bisa rapi nih, satu demi satu ditaruh seperti ini. Jadi kalau kita punya barang mau taruh seperti ini bisa ya. Kemudian kita tutup, laci kedua diisi lagi, tapi barang-barangnya nggak bisa besar-besar guys ya, seperti ini. Seperti obeng gini masih bisa, tetapi obeng ini masuknya sih muat guys, tetapi dia mentok sininya nih ya. Oh ada baretnya, jadi pas-pasan guys ya. Jadi
nanti harus perhatikan barang apa aja yang mau dimasukkan guys. Seperti gini, ini barang kecil-kecil guys. Nah kalau yang mulai barang yang agak besar-besar seperti ini, ya ini repot guys, dia nggak masuk tuh. Ya, ini saya lupa ini berapa senti, coba saya ukur. Ini panjang 21 cm, ini nggak muat guys. Ya, ini muatnya berarti kita harus bongkar sekatnya, nanti dia bisa miring gini. Ya, kita bisa bongkar sekatnya gini, nah dia baru bisa miring. Kalau tidak dibongkar sekatnya dia nggak bisa. Coba seperti ini ya, kalau yang los ini bisa guys, kita bisa taruh barang-barang gini guys. Ya, ini juga lebih besar lagi, ini nggak muat tuh. Naruhnya harusnya tidur gini guys, seperti itu ya. Kunci pipa kecil ini coba muat ya, muat ini ya, masih bisa guys ya, masih masuk. Tapi kalau yang kunci Inggris besar gini nggak bisa guys, dia mentok. Ini panjangnya 24 cm, harus posisi tidur gini guys. Nah ini jeleknya guys, kalau dia terlalu berat dia semakin miring aja nih lacinya. Ini saya lihatin dari samping ya. Nah, kelihatan guys ya. Ya karena dia nggak pakai penahan rel, jadi dia hanya mengandalkan dudukan plastiknya aja. Ini kalau udah berat gini ya udah mulai agak susah guys masuknya ya. Jadi dia turun ke bawah. Nah, apalagi kalau kita isi yang barang lebih berat lagi, seperti contohnya tang jepit gini-gini ya, kunci pipa, tang burung dan lain-lain, ini ya bisa nih. Oh, diatur bagus. Jadi kalau punya barang yang hendak ditata seperti ini guys, ya ini sangat menarik guys caranya guys. Tetapi yang seperti coba ya, yang ini sih pasti muat nih, kecil gini, kita taruh atas saja nggak apa-apa ya. Palu ini dia nggak muat, dia harus menyamping. Palu yang ini 300 gram ya, masih muat guys, 300 gram ya. Kemudian kita coba aja kalau yang pipa ini guys, yang Delhi ya, yang Swiss, yang model Swiss ini masih muat guys. Ini berapa senti nih ya, tapi dia muat lah gitu, seperti itu. Kemudian yang panjang lagi guys, saya ini palu. Ini saya nggak tahu nih berapa kilo nih palu yang ini. Tetapi palu ini meskipun panjang masih muat guys kalau mau tidur gini. Ya, ini masih muat tuh. Tambahin saya punya snip atau ini apa nih, gunting baja ringan ya istilahnya. Nah, yang panjang masih muat, jadi posisi naruh masih bisa gini guys. Meskipun ya dia agak turun-turun dikit ya. Nah, kemudian bawahnya kita masih bisa isi lagi. Ya kira-kira seperti itu guys. Nah kalau kita angkat sih bisa guys, kalau mau dibawa-bawa bisa. Nah tetapi ada beberapa faktor yang hendak saya sampaikan guys. Yang pertama, meskipun ini build quality-nya cukup bagus ya guys ya, jadi yang hitam-hitam ini plastiknya keras guys ya, tetapi karena dia model plastiknya ini agak lentur guys ya, agak flimsy lah seperti ini nih ya, jadi penyekat pun juga agak lentur gitu. Laci-lacinya akibatnya kurang stabil guys, seperti saya bilang, begitu barangnya berat ya dia agak turun dan memang bisa gerak-gerak guys, meskipun tidak seperti ini guys. Saya kasih contoh aja. Kalau Anda punya yang seperti ini guys, nah ini juga sama guys tuh ya. Ini juga flimsy, ini lebih parah sih guys sebenarnya. Yang ini lebih mendingan ya, plastiknya lebih tebal. Tuh, hampir 2 kali lipat tebalnya dari yang ini, bisa lebih malah ya, bisa lebih tebalnya ya. Yang ini biasanya
saya pakai untuk barang-barang yang kecil-kecil guys. Ya, jadi kalau dilihat ini saya buat seperti ini ya, dikasih label nama. Nah ini buat isinya macam-macam yang kecil guys, seperti itu, seperti asahan ya, seperti ini. Kemudian ini namanya grappler. Nah, ini saya punya grappler ya, seperti ini. Nah kemudian khusus yang ini saya kasih, istilahnya dikasih apa nih, bukan roda ya, yang untuk rotasi guys. Kemudian saya kasih triplek, jadi dia bisa diputar-putar guys. Kenapa? Karena ini posisinya ada di dalam rak guys. Jadi saya punya lemari gitu yang model terbuka ya, jadi ini saya masukkan, jadi karena dia ke belakang, jadi kalau saya perlu apa-apa saya tinggal putar-putar aja. Rodanya biasa aja guys ya, ini hanya ide aja seperti ini guys ya. Kalau tidak pakai ini bisa juga Anda pakai ini guys, apa rotasi yang dibuat dudukan untuk bonsai ya, jadi roda untuk bonsai ya, itu lebih bagus guys, putarannya bagus bener ya, dan tidak mahal juga. Oke, cukup ya ampas yang di sini dulu, lanjut lagi ke sini guys ya. Jadi plastiknya sendiri kurang tebal untuk yang putih-putihnya guys. Kalau untuk barangnya nggak berat-berat sih nggak ada masalah, tetapi begitu berat dia mulai tidak ya, meletot sana sini lah ya, kira-kira seperti itu. Dan lagi masalah kedua, yang atas ini catch-nya ini guys ya, penguncinya ini dia kurang bagus guys, jadi dia nggak tahu ya ini produk yang ini atau apa, tetapi atasnya ini kalau dilihat nih ya, saya zoom ya, itu yang merahnya itu dia nggak mau masuk ke kurang tinggi guys, atau yang belakangnya kurang rendah, kurang turun, ini berarti plastiknya ya. Jadi yang ini sering kebuka-buka sendiri tuh, jadi saya tarik pun ya, dia kebuka-buka sendiri tuh ya. Sementara bawahnya enggak guys, bawahnya ini terkunci guys, yang rata-rata ini, yang tiga di bawahnya semua terkunci tuh, kelihatan ya. Yang atas ini memang kendalanya di situ ya. Jadi kendala pertama dari yang model tablet ini, pengunci atasnya ini kurang, meskipun kalau kita perbaiki bisa ya, ditambahin plastik lagi lah, kira-kira seperti itu. Kedua, memang barang yang dimasukkan tidak bisa berat-berat guys. Terus terang aja kalau berat, sepertinya saya nggak yakin bahwa handle-nya ini juga, pennya ini bisa bertahan juga ya. Selanjutnya masalahnya adalah barang yang dimasukkan tidak bisa fleksibel guys. Jadi kalau kita barang yang agak tebal gitu guys ya, yang seperti ini aja udah maksimal gini ya, nggak bisa masuk guys lubangnya, karena ukurannya tertentu guys, panjangnya pun juga tertentu lah ya, meskipun kalau yang ukuran standar-standar gini masih masuk. Nah, kendalanya di situ guys. Kalau dibuka semua coba saya lihat, ini bisa jatuh nih guys. Nah, ya kelihatan ya. Nah, jadi nggak boleh dibuka semua guys kalau ada isinya, bergantian bukanya. Kendala lainnya adalah karena dia tidak pakai trail guys, ini seret guys ya. Jadi semakin dia berat, nah ini mulai tuh nggak stabil, masuk kiri kanannya ya, kita harus atur-atur ya, dia nggak ada railnya, jadi mengandalkan plastik aja guys, bentukan plastiknya. Nah, seperti itu ya. Dari segi positifnya tentu saja juga ada guys ya. Yang pertama, barangnya ditaruh pasti lebih rapi guys ya. Cuma saya nggak tahu Anda mau naruhnya seperti apa, seperti ini atau bagaimana, atau dibuat seperti sama-sama obeng, semua taruh obeng semua, itu juga bisa guys. Jadi yang pertama dibuat seperti itu, atau kalau Anda dibuat seperti pekerjaan guys, jadi kalau kita plumbing kembangnya atau apa gitu ya, jadi kita masukin semua barang yang berkaitan dengan plumbing di satu sisi seperti itu. Ini seperti ini dimasukin gitu guys ya. Kemudian kita sampingnya taruh alatnya yang hubungan dengan plumbing. Saya nggak tahu apa semua, kasih obeng dan lain-lain. Jadi satu kotak ini isinya tentang plumbing semua. Atau seperti tadi saya bilang, ini saya punya kotak baru satu lagi guys, saya punya dua ya sebenarnya ya. Jadi kalau disusun seperti ini guys
Kalau saya ini pakainya satu kotak ini tidak untuk semua perlengkapan tuh guys, tapi saya khususkan untuk pisau guys sebenarnya. Ya, jadi pisau dan gunting lah kira-kira seperti itu. Jadi saya taruh pisau-pisau saya utility knife di kotak seperti ini guys. Ada yang sekalinya saya lepas. Ini kan barangnya kecil, ukurannya standar dan tidak berat guys. Jadi saya rasa sangat cocok untuk disimpan di drawer seperti ini. Ini yang kedua, lagi dua. Nah ini mulai barang-barang yang ukurannya panjang guys. Jadi saya taruh serong aja seperti ini, pisau dan cutter yang 25 mili. Kemudian yang di sampingnya sini adalah yang cutter yang untuk motong-motong guys. Isinya semua di sini semua. Ya ini untuk cutter, lantai 3. Yang ketiga ini mulai pisau, ini yang saya udah ulas juga, yang dua sisi guys. Ya, kemudian ini ya model reload yang ada tambahannya magasinnya. Kemudian ini dua kotak ini untuk roxon saya guys, yang bisa diganti-ganti matanya. Jadi diletakkan di berdampingan gini aja guys. Yang terakhir ini saya belum penuh semua guys ya. Nah ini ada gunting dan multi tool, jadi letterman saya dan lain-lain ya. Yang ini sih saya dapat aja guys ya. Nah, jadi saya belum lengkapin semua, tetapi bisa diatur seperti ini guys kalau mau simpan. Jadi satu kotak penampilannya juga bagus ya, juga rapi guys. Paham ya kira-kira ya. Jadi kalau Anda hendak beli drawer seperti ini, tolong dipertimbangkan beberapa yang saya sampaikan. Kalau ternyata Anda masih cocok, ya silahkan aja dibeli. Kalau enggak, Anda bisa cari model toolbox seperti biasa guys. Ya seperti gini guys. Ya. Ini kalau bisa yang ledge-nya besi ya. Ini kebetulan sih saya dapat promo, jadi saya beli yang ini. Ini juga bagus. Atau kalau enggak, Anda beli yang drawer tetapi yang dari plat guys. Sekarang kan ada ya beberapa ngeluarin drawer dari plat, tetapi terus terang aja harganya mahal guys. Jadi ini kebetulan harganya yang masih oke lah ya, nggak semahal yang plat, tetapi modelnya drawer. Jadi sepertinya saya cukup puas ya untuk koleksi saya seperti ini. Oke, saya rasa cukup guys ya. Nah, kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih.